Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Yusrizal SAG, yang mana beliau akan mengisi ceramah kita, kajian subuh kita pada hari ini dan seterusnya hingga akhir Ramadan. Jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Rasul dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu jemaah sekalian, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Yusrizal SAG kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kita dengar bacaan surat Al-Fajr, ya Bu ya. Jadi dengar tadi, fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dengar kan? Tahu enggak maksudnya? Enggak, mau jelaskan sedikit. Bentuk ujian itu dua, Pak. Yang pertama, fa'ammal insanu iza mabtalahu. Ibtala itu ujian tuh. Adapun manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akramahu, bentuk ujiannya dimuliakannya, Pak. Wa na'amahu, diberinya nikmat, dilapangkannya rezekinya, ya. Terus orang yang diberi uji dengan nikmat, dilapangkan rezeki, diberikan kesuksesan di berbagai macam hal, lalu dia akan berkata, fayaqulu rabbi akraman. Dia berkata, apa katanya? Tuhan memuliakan aku. Itu ya, satu. Kemudian yang kedua, ayat berikutnya, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, dan adapun yang diuji dengan kemiskinan, seketek rezekinya, Pak, ya, fayaqulu rabbi ahanan, hanya berkata Tuhanku menghinakan aku. Nah, kan dua ya, Pak, sama-sama ujian kok, Pak. Kenapa? Dunia itu adalah tempat ujian. Kuncinya gitu. Ya. Maka orang yang lulus ujian, tapi saya sambung dulu ayatnya. Kalla balla tukrimunal yatim. Tak semacam perkiraan kalian sebenarnya. Ya. Enggak seperti itu. Jangan berpikiran seperti itu. Allah muliakan satu, Allah hinakan satu. Jangan pikiran semacam itu. Sebenarnya yang menyebabkan kalian mulia, kalian menjadi hina itu adalah karena kalian tak peduli dengan anak yatim. Nah, itu dia satu. Jadi kecek Nabi, siapa yang menjamin anak yatim? Kahatani fil jannah, gini ya, siapa yang menjamin anak yatim, bukan memberi santunan loh Pak ya,
menjamin anak yatim, memelihara anak yatim. Apanya yang dipelihara? Makanannya, pakaiannya, pendidikannya, kan begitu. Maka dia akan bersamaku di dalam surga. Dekat sekali, sebagaimana dekatnya telunjuk dengan jari tengah. Tidak ada pemisah, Pak. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kan kita kan baru menyantuni, Pak ya, menyantuni 1 kali dalam 1 semester atau sekali dalam setahun. Paling banter 3 kali dalam 1 kali, 3 kali dalam setahun. Kan itu yang baru lakukan. Makanya tentu harus ada rencana yang lain lebih baik daripada itu. Kemudian apa lagi? Wala tahadduna ala ta'amil, dan tak peduli dengan orang miskin. Aduh apa? Ya. Kemudian apa lagi? Wala tahuddu ala ta'amil. Apa? Wala tahuddu ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa akla lama. Inyo sangat loba dengan harta warisan, peninggalan. Nah, wa ta'kuluna turasa akla lama. Apa punya lagi? Wa ta'kuluna turasa akla lama. Nah, apa? Apa? Atau hibunal mala hubban jamma. Dia sangat suka kepada harta berlebihan, Pak. Ya. Apalagi habis ayatnya? Kalla iza dukkatil ardu dakka. Jangan seperti itu kalian. Basawanya semacam itu. Iza dukkatil ardu dakka, apabila nanti bumi ini dibelah, dipecah-pecah. Iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datanglah Tuhanmu dan malaikat dengan berbaris-baris. Ya, waji'a yauma izin bi jahannam, dan orang itu akan didatangkan ke dalam neraka jahanam. Wa anna lahu zikra, barulahnya tersintak di situ, Pak. Tersintak itu apa? Kini orang tidur, Pak. Barulahnya taraso ketika didatangkan itu dipaso, Pak. Dipaso, digiring ke dalam neraka. Wasiqal lazina kafaru ila jahannam zumara, digiring dia ke dalam neraka. Itu yang maksudkan. Bapak dan Ibu sekalian, maka untuk itu semuanya ada bekal untuk menghindarinya. Ya, menghindari itu semuanya, bekal itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Kita bertanya, takwa itu apa, Pak? Takwa itu apa? Khatib naik ke atas mimbar, inyo berwasiat, apa kecanya? Inyo khatib Jumat go wajib go. Ittaqillah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kalian semuanya dengan takwa yang sesungguhnya. Puasa yang wak lakukan tujuannya adalah bertakwa juga, kan? Al-Quran itu adalah pedoman untuk orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi dalil. Dan banyak amal ibadah ini yang tujuan akhirnya adalah membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, takwa itu apa sebenarnya, Pak? Apa makhluknya kok? Model apa sebenarnya yang takwa ini? Tentu merujuk Bapak dan Ibu sekalian dari berbagai, karena ini takwa ini dijelaskan baik oleh para ulama maupun oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
Imam tarawih yang pertama tuh Bapak dan Ibu tahu siapa? Imam tarawih yang pertama? Hah? Oh, enggak, Pak. Jawab. Enggak. Imam pertama tarawih itu adalah Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Inyo adalah salah satu orang yang menjadi tim pengumpul Al-Quran, Pak. Tentu hafal adanya kan? Salah satu tim, di samping Zaid bin Sabit ada 7 tim, 7 orang anggotanya untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka Ubay ini adalah orang yang pertama menjadi imam, Pak. Nah, Umar adalah khalifah yang kedua. Umar itu orangnya luar biasa, Pak. Tapi dia bertanya juga kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay, apa nani maksud takwa itu? Yang muka awak le kan? Inyonya bertanya, anen takwa ko ha? Diperintahkan kita untuk berbekal dengan takwa. Puasa membentuk orang menjadi orang mentakwa. Apa nen takwa ko? Itu pertanyaan Umar bin Khattab. Maka Ubay bin Ka'ab ini menjawab dengan balik bertanya, Umar, nyo khalifah tu ndak boleh jadi orang kini dia Pak paduka mulia dia kan biasa je nyebut namanya Umar tu kan. Ya. Umar, kamu tahu ndak kalau kamu melewati sebuah jalan, lewat jalan dan jalan itu penuh dengan rintangan, ada duri, ada onak di situ, penuh semuanya. Lalu bagaimana caranya kamu melewatinya? Kamu harus lewat ini. Baca caranya. Maka Umar pun menjawab, tentu saya harus melewatinya dengan penuh ihtiyat. Ihtiyat ini adanya hati-hati, waspada, sehingga onak dan duri tadi tak mencucut kaki ambo. Begitulah Pak. Ya, tidak mencucuk. Ya, kata Ubay, itulah yang disebut dengan takwa, kehati-hatian. Kenapa? Karena di dunia itu Bapak dan Ibu sekalian, iblis itulah berjanji je Tuhan. Nyu senantiasa merayu apa? Apa kata iblis dalam Al-Quran? Summa apa katanya? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'asun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum. Kemudian saya akan mendatangi manusia ini semuanya. Mendatangi semuanya Pak. Summa la'atiyannahum, saya akan datangi dari mana? Min depan, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dan dari samping kiri. Dari 4 penjuru angin awak didatangi Bapak dan Ibu sekalian. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia. Maka orang-orang yang bisa dibujuk dan dirayu oleh setan itu hampir semua manusia dan sedikit yang tidak apa, walaupunnya beribadah. Ya, berarti perlu hati-hatian. Silakan kau sesatkan semuanya, kata Allah. Silakan. Tapi engkau tidak akan pernah bisa menyesatkan hambaku yang mukhlasin illa min ibadikal mukhlisin. Kamu tak akan bisa menyesatkan hambaku yang ikhlas. Cie iko yang tak buatnya Pak. Makanya Ali mengatakan, apa katanya Ali? Setiap manusia merugi, seluruhnya merugi Pak, kecuali orang yang berilmu. 1.
Semua orang yang berilmu merugi kecuali orang yang beramal. Tengok ayatnya kan? Kabura maqtan indallahi an taqulu mala. Itu dia ayatnya. Semua orang yang beramal akan rugi, termasuk apa? Kalau sampai situ. Lah begodang dari malam dari jam 2 kurang lewat seketek. Termasuk merugi. Illal mukhlasin, kecuali yang tak rugi itu adalah ikhlas, Pak. Tidak ada embel-embel saya lakukan ini hanya karena Engkau ya Allah, bukan karena yang lain. Kalau masih ada embel-embel yang lain, maka disitulah letaknya semuanya akan jadi rugi, Bapak dan Ibu sekalian. Maka orang ikhlas inilah yang angkat tangan iblis dibuatnya, Bapak dan Ibu sekalian. Siapa contoh orang ikhlas? Banyak dalam Al-Quran itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ulaika allazina an'amta alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam wa mimman hamalna wa min zurriyyati Ibrahim wa Ismail. Itu contohnya. Ya. Seketiknya Bapak dan Ibu sekalian. Jangan dianggap banyak. Ya. Itu adalah orang yang ikhlas. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ikhlas itu adalah kunci semuanya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ikhlasnya lebih tinggi, Bapak dan Ibu sekalian. Maka takwa itu menjadi alat bagi orang untuk menuju tingkat keikhlasan itu, mukhlisin. Ya, ikhlas itu. Apapun yang dia lakukan, maka dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tadi Umar mengatakan, saya akan lewati jalan itu dengan penuh kehati-hatian, ya, sehingga tidak ditusuk oleh duri, tidak ditusuk oleh segala macam bahayanya, maka disitulah letaknya, karena dia ada yang dituju dalam hidupnya, Pak. Selamat, ya kan? Kenapa? Jalan itu melambangkan dunia. Dunia ini adalah penuh tantangannya. Tantangan yang terbesar kita adalah iblis. Kau lempar iblis itu di Mekah, kau jadikan dia kawan di kampung halaman. Gitu kan? Banyak, Pak. Orang melempar jumrah itu kan sejarahnya ketika Nabi Ismail itu melempar iblis itu 3 tempat, Aqabah al-Ula, ya, akhir dilempar, lempar. Tapi orang ketika lempar jumrah itu, Pak, sadonya dilemparnya, sendal dapet, sendal dilemparnya, kan luar biasa marahnya. Tapi ketika dia melempar, ini bakalan jadi setan. Marah itu kan setan, Pak. Nah, bedanya kan, makanya dilempar satu halannya kan, kepala orang kone, kepala orang lah kone. Pokoknya lempar katanya kan. Sampai di situ marahnya di setan. Tayu setan marahnya kan. Tapi ketikonya sampai di kampung halamannya balik, anyolah pokoknya pelangkin dengan setan. Artinya jadikan setan itu aduan, fattakhizuhu adu. Jadikan setan itu sebagai musuh, dan musuh itu dilawan, Pak, ditaklukkan. Orang yang bertakwa, Umar tadi, Bapak dan Ibu sekalian, itu setan itu lari dari dia. Sobo jo iblis bisa lari coba. Itu kuatnya Umar bin Khattab, itu luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap masih hati-hati dalam menjalani hidup, Pak. Itu menurut Ubay tentang takwa. Satu, ya. Yang kedua, pengertian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ada pula orang yang terjemahkan takwa itu berapa huruf, Pak? Apa? 5. Itu aja lah berselisih-selisih ulama kan. Ada yang kecil 5, ada yang nompe. Mana sebenarnya? 30 kan? Berapa? 5. Kita hitung. Pertama huruf apa? Ta. Kedua? Qaf, bukan ka. Qaf. Kedua? 3? Wow. Ampe? Ya. Kelima? Anda ada oleh kan? Berarti ompe no.
Nah, 4 Pak hurufnya. Nah, ulama itu ketika 4 hurufnya dicubanya pula untuk menjelaskan masing-masing hurufku. Huruf yang pertama tadi apa? Ta. Maka ta ini artinya taubat, Pak. Yang kedua apa? Qaf. Qaf ini artinya qanaah. Yang ketiga apa? Wow, apa tuh? Hah? Wajib. Wow ini adalah wiqoya. Ya? Yakin. Nah, kita tengok cek-cek dulu. Yang pertama tadi hurufnya apa? Tak. Ta. Ta ini adalah taubat. Saya kasih ayatnya ke ibu tentang taubat itu seperti apa. Surah An-Nisa. Innaman taubatu lillazina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu adalah dari perbuatan yang buruk dilakukan karena tidak tahu. Ya, dia tidak tahu, tapi ketika dia sudah tahu, maka dia tobat segera, Pak. Jadi tobat itu hanya dilakukan dari perbuatan yang buruk dilakukannya karena tak tahu. Baru setelah dia sadar, maka segera dia tobat. Wa yatubuna min qarib fa ulaika atubu alaihim, maka Allah terima tobatnya. Nah, saya mau tanya Bapak dan Ibu sekalian, astagfirullah istighfar itu apa bunyinya? Coba. Terus ya sampai ke ujungnya apa? Allazi atubunya kemana perginya coba? Ilaihi apa? Ilaika ilaihi. Mana yang benar nih? Ilaihi. Ilaika apa ilaihi? Ilaihi. Nah, cuma karena ada papan tulis. Oke. Bukan ilaihi, Pak. Ilaika. Kalau ilaihi tidak ada kembalinya. Adanya astaghfirullah. Ya Allah, ini seolah-olah ada di hadapan kita lah begitu. Ya. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Allazi la ilaha illa, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Wa atubu ilaika, saya kembali kepada Engkau. Itu bahasa awaknya tuh. Ya, saya kembali kepadamu. Jadi bukan ilaihi, ilaika. Cuma diwakafkan menjadi ilaik. Ya, itu dia. Ilaik. Jadi minta ampun itu dengan orang yang berhadapan. Awak minta maaf lah. Minta maaf sih. Langsung kan? Jadi tidak pakai perantara, Pak. Kalau pakai perantara, Pak, tolong minta maaf jadi polisi aja kan. Nah, itu pakai perantara namanya. Awak disuruh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilaika. Ya, assalamualaikum ilahi mungkin ya. Tak tahu ilah apalah kan? Yang ilahi. Ilaik. Ya kan langsung. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi taubat tadi dari perbuatan yang salah karena bodoh, karena tak tahu. Lalu taubat itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tak tahu ya, karena memang tidak tahu. Nah, ayat berikutnya. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul mautu
qala inni tubtul an. Dan tidaklah diterima tobat orang yang terus menerus dia di dalam kesalahan, padahal dia sudah tahu, Pak. Dia sudah tahu sebenarnya itu salah, tapi tetap dia berada di situ sampai dia mati nanti di situ. Kemudian mati dia lah sampai roh itu di kerongkongan, lalu dia berkata, "Inni tubtul an." Saya tobat ya Allah. Nah, itu tidak disebut dengan tobat, Pak. Paham Bapak sampai sini? Itu tidak disebut tobat. Terus yang kedua, wallazina yamutuna wa hum kufar, dan orang yang mati sedangkan dalam keadaan kekafiran. Kafir itu adalah menutup dirinya dari kebenaran. Ya, itu tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tobat itu adalah segera arroju ilallah, tanpa harus menunggu abisu laden tobat, beko laden tobat, asabun talai la pensiunan baru tobat beko, kan? Nggak nyindir, tapi kan macam-macam banyak orang kan? Ya, pokoknya nantilah gitu kan? Lah nggak ada kesibukan baru tobat. Nah, itu kan nggak ada apanya Bapak dan Saudara. Nggak ada jamin wak bisa sampai situ. Kalau adalah yang menjamin wak bisa sampai di situ, Bapak dan Ibu sekalian, boleh wak mengatakan, tapi nggak ada jaminan. Maka tobat itu menghendaki fauran, istilahnya. Fauran itu segera tanpa menunda. Ya, itu tobat. Makanya tobat yang benar itu adalah ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang sebenarnya, bukan tobat sambalado. Taraso pode berhenti, lasarase pade diulang puluh balik kan? Itu namanya tobat sambalado tuh. Tapi tobat yang sebenarnya artinya ndak ada le balik. Ya, nasuha itu kan nama orang, Pak. Ada contohnya. Ya. Ada nasuha sih enggak? Tapi itu nama orang asli. Nah, itu tobat, Pak. Syaratnya itu adalah untuk tobat ini yang pertama adalah al-mu'tarafu bizambi. Inyo tahu anen salah adiknya. Setahunya salahnya apa? Salahnya itu dalam beribadah ndak ngerti wak bahan yang dibaca kok. Itu kan salah, Pak ya. Makanya belajar segera. Salah wak berulang-ulang kesalahan itu. Itu ditinggalkan, Pak. Itu namanya al-mu'tarafu bizambi. Mengetahui inyo salah. Ya, mengakui inyo salah. Pengakuan itu tidak perlu pakai orang, Pak. Cukup kepada Allah kalau itu berkaitan dengan Allah. Aku ya wak salah. Makanya orang yang ngaku salah itulah orang yang mau minta ampun. Kalau dia tidak pernah salah, tidak pernah dia minta ampun, Pak. Masa hebat tadi. Ya, akui salah, al-mu'tarafu bizambi. Dan yang kedua, kesalahan itu membuat dia harus menyesal. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat itu mengatakan, ndak bisa ambo sholat berjamaah sekali do. Ini kesalahan, Pak ya. Jamaah ambo tinggal sekali koa, makonyo sembayang suntuk sepemalaman tu Bapak dan Ibu sekalian. Untuk apa? Mengejar yang ketinggalan jamaah itu. Itu kan salah menurutnya kan? Salah. Ada orang buto, ikut contoh Pak ya. Ada orang buto. Nah, ini mengatur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah hamba tompeknya jauh dari masoji. Ya, ndak ada yang menuntun nambo ke masjid itu untuk berjamaah. Apakah ada keringanan untuk ambo ya Rasulullah? Rasulullah diam.
Tentu kalau Rasulullah diam itu nggak boleh bertanya, boleh lah Pak ya. Boleh itu Rasulullah itu apoilah orang butuh. Kira-kira berapa langkah dari Rasulullah panggilnya boleh. Siko. Dengar azan enggak? Dengar ya Rasulullah. Kalau dengar tak ada keringanmu untuk meninggalkan sholat berjamaah. Orang butuh Pak. Awak enggak butuh, sehat. Ya, bisa berjalan nampak oleh kita, tapi mendengar azan seolah-olah kuping waktu tersumbek Pak. Hah? Pokak telinga tu. Ikulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, iza tusla alaihi ayatuna, apabila disebut ayat-ayat Allah, walla mustakbiran, berpaling dia, mustakbiran, sombong dia Pak. Yang manggil itu bukan muazin sebenarnya Pak, panggilannya untuk kita, untuk mendapat kemenangan. Hanya tidak peduli, sombong dia. Ambo lebih pro lu krojoi kole, lebih hebat ambo disikole, mungkin begitu disebutkan sombong. Tidak perlu ambo itu doh. Mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra, seolah-olah di telinganya ada sumbek yang paling godang, lebih godang dari mimbar, dari apa gobang masjid wah. Kan itu sih kan lebih gadang nanya Pak. Ya, kok banget telingo tuh. Kalau sekedar telingo dia masih mendingan. Iko godang dari telingo tuh. Tak pokok telingo dia kan. Nah, itu lu nanti. Nah, baru satu. Tanya, belum lagi kata-kata ahli tentang tobat kok Pak. Tentang apa? Takwa. Ya. Jadi itulah tobat itu. Syaratnya yang ketiga apa? Ar-ruju' ilallahi sur'atan. Balik ke jalan yang benar Pak. Awak itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Semua aktivitas kita adalah ibadah. Maka luruskanlah niat di dalam segala hal sesuatu, termasuklah ibadah kau. Itu namanya segera kepada Allah Subhanahu. Balik tobat segera. Ya. Terus yang berikutnya apalah? Berjanji al-ahdu alla yauda ilaihi, dan berjanji untuk tidak balik ya, itu namanya syarat tobat. Dan syarat tobat itu harus diaplikasikan dalam dua Pak. Yang pertama dengan lisan, akui astaghfirullahalazim, itu minimal. Lebih panjang, astaghfirullahalazim min jami'i zunubi wa atubu ilaih. Lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bizambi, saya akui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Kalau orang lain ada pengampunan dosa Pak, berdatangnya kok gereja itu kan, ditulisnya lah oleh pendeta kok, bayar sekian kan, dituliskan dosamu sudah diampuni. Wah, mana ada semacam itu? Ya, di tempat lain dapat surat, ada puluh nabi-nabi palsu itu dulu ya, mengatakan bisa diampuni dosa itu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa ketentuan berlaku itu? Bawa piti kasih Tuhan itu ditulis pengampunan dosa. Ada. Tapi dengan Allah tidak semacam itu. Ketika kita sudah minta ampun, innallaha ghafurur rahim, pasti Allah akan ampuni Pak. Tapi dengan syarat tulus dan ikhlas itu. Nah, kita ini ada dosa apa enggak nih? Kullu bani Adam khata'un, setiap anak manusia kecuali Darwin mungkin ya. Darwin kok tidak manusia Pak? Kenapa? Karena dia berkata manusia dari monyet dan Darwin adalah dari tapi kita adalah dari Adam.
Ya, setiap anak Adam manusia adalah berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta yang pertama ini adalah taubat. Nah, baru tahnya. Belum lagi qafnya. Nah, habis waktu Bapak dan Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Apal semuanya, hebat ibu-ibu. Hah? Iya. Ayo. Tadi kalau di Laika ya. Tadi itu muzakkar. Apa? Jadi jangan disini anta rabbi. Itu muzakkar juga kan? Jadi ketika penyebutan itu tidak bisa dikaitkan, itu hanya bahasa kita dengan Allah, bukan Tuhan itu. Kalau orang-orang dalam Al-Quran itu surat apa namanya? Walakumuz zakaru walahul unsa. Engkau menyebutkan untuk anak-anak kalian laki-laki, sedangkan untuk anak Allah anak perempuan. Nah, ada juga semuanya itu. Jadi itu hanya sekedar penyebutan. Jadi tidak disebut dengan muzakkar atau muannasnya. Itu la ilaha illa anta, astaghfirullahalazim, sama. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan ya jenis kelaminnya. Tapi dia tidak boleh dikaitkan dengan al-unsa. Ilaiki, kan? Itu memang salah besar. Nah, gitu. Ada lagi? Nah, dah. Taubat itu sampai berapa kali? Nggak ada batas, Pak. Tapi taubat besok. Iya. Tahun depan sudah ada sholat taubat lagi. Iya. Sampai berapa kali? Karena sampai tidak diampuni. Sudah berapa kali? nah, kita tidak tahu. Bukan, kita tidak tahu, Pak, apakah diampuni atau tidak. Apakah sholat kita diterima atau tidak. Ya, apakah doa kita dijabah atau tidak. Yang tugas kita itu adalah ibadah, Pak. Dan istighfar itu adalah bagian dari ibadah. Sholat itu adalah bagian dari ibadah. Ya, puasa itu adalah bagian ibadah. Jadi tidak ada batas, Pak. Selama wa'idwi'nya, maka ibadah itu dilakukan. Kalau tidak mau beribadah, mati juga deh. Iya kan? Kena kan ibadah lagi kan? Lah matinya, Pak bangun untuk sholat. Ada? Nah ada, Pak. Bahkan tanda wajib ibadah itu lah matinya di semayang juga balik kan? Lah matinya didoakan juga balik kan? Nah itulah, jadi ibadah kita ini hanya ibadah, termasuklah taubat itu adalah bagian dari ibadah. Ya Pak. Jauh-jauh nyimpang nendah. Iya. Di agama kita ini ada orang yang awalnya Islam, kemudian ada perkawinan dan sebagainya, tidak agama lain. Ya. Setelah itu balik-balik ke Islam. Apakah itu diterima taubat atau tidak? Bagaimana cara bertaubatnya? Bapak dan Ibu sekalian, memang ada dalam ayat Al-Quran itu, Pak, disebutlah oleh Allah itu apa katanya kan? Kemudian kamu awalnya beriman, kemudian kafir, beriman lagi, kafir lagi. Nah, yang kita lihat itu adalah ujung hidupnya, Pak. Dalam kondisi seperti apa dia sebenarnya? Kalau ujung hidupnya adalah kafir, tapi tidak akan terima tobatnya. Kenapa? Karena berdoa, Allahumma khtim alaina bihusnil. Ujung hidup itu yang menjadi patokan kita. Awak pun sekarang kan ujung hidup itu juga, Pak. Ya, artinya ajal itu setelah datang ajal itu kan itulah yang kita minta itu, Pak, yang terbaik. Kenapa? Saya pernah bercerita, ya, ada orang awal hidupnya masjid, enggak pernah tinggalnya masjid, Pak. Tapi dari satu lain ada orang yang kerjanya diskotik. Itu aja hidupnya. Tapi suatu ketika masing-masing dua orang ini punya pikiran beda. Lah lama di masjid coba-coba sesekali kau diskotik bahasa nyegah. Nah, pikirnya model itu.
Nen orang yang diskotik tadi berpikir pulo lala mau bona di siku koma mungkin nikmat juga di masjid itu sekali. Bercubulah masing-masing. Nan biasanya hidup di masjid, poi ke diskotik. Nan biasanya hidup di diskotik, poi ke masjid. Kebetulan gempa datang, Pak. Masing-masingnya runtuh. Masjid runtuh dan diskotik runtuh. Tentu orang pada kaget ketika sudah ditengok sianan mati di dalamnya. Ketika ditengok di diskotik nan mati, kece orang yang biasa hidup di diskotik, ternyata orang yang biasanya tinggal di masjid. Diskotik tinggalnya, Pak. Dan orang yang berada di diskotik itu biasanya akan mati di sana kan, ternyata dia matinya di sini, di masjid. Nah, itu cerita tentang pelacur itu berapa banyak dosanya, Pak. Tapi ujungnya seperti apa? Endingnya seperti apa? Ending itulah yang kita butuhkan. Tapi membuat ending itu tentu dibuatlah kebiasaan-kebiasaan dulu, Pak. Kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang biasa akan membuat ending yang baik pula. Makanya ada ungkapan matan nasu bima ta'isu bihi. Hidup hati manusia tergantung ketika hidupnya seperti apa. Mungkin begitu, Pak, jawabannya? Ya, demikian agak panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan insya Allah besok. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.